Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah 1 Rajab ya, kita bisa dapat berkumpul kembali untuk kajian mingguan bersama Ustaz Usman hafizahullah. Teman-teman nanti bisa menyimak, jika ada pertanyaan nanti bisa scan barcode di sini ya. Insyaallah nanti kalau nggak ada kendala bisa Anda bacakan di sini. Kajian kita hari ini terkait dengan menjaga sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmunya, bisa kita terapkan di diri kita masing-masing, mengajak teman-teman kita semuanya, dan juga menjadi contoh buat keluarga kita nantinya. Demikian kami serahkan falyatafadhal Ustaz untuk kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang paling utama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karunia dari Allah, nikmatnya dan rezekinya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemampuan untuk bisa menjalankan dari semua kewajiban dan ibadah kepada Allah. Dan tidak ada satu nikmat yang ada pada diri kita melainkan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran mengingatkan bahwa bikum min ni'mati fa min Allah. Tidak ada yang akan diberikan dari semua nikmat, melainkan semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah sallallahu alaihi wasallam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memperjuangkan kehidupan beliau dalam rangka membawa umat ini dari kejahilan ketidaktahuan menuju masa-masa kejayaan Islam yang dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tema bahasa kita pada malam hari yang berbahagia ini tema terkait dengan salat, terkhusus terkait dengan salat berjamaah. Salat ini perkara yang besar, namun di mata sebagian kaum muslimin seolah-olah perkara yang remeh dan kecil, sehingga banyak dari saudara-saudara kita yang seolah-olah mudah-mudahan meninggalkan salat. Nabi SAW ketika beliau awal-awal dakwah di Mekah, beliau tinggal di kota Mekah 13 tahun. Selama 13 tahun itu, 10 tahun yang pertama, Nabi SAW fokusnya satu dakwah, yakni fokusnya mendakwahkan tauhid la ilaha illallah dan meninggalkan kesyirikan. Barulah di tahun ke-11 terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj,
yakni Nabi alaihi salatu wasalam dibawa oleh malaikat Jibril dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj naik ke langit, dan disitulah tempat Allah mewajibkan Nabi dan umatnya untuk menegakkan salat 5 waktu. Sehingga kata para ulama, satu-satunya ibadah yang diwajibkan di atas langit salat. Selain salat, zakat, puasa, haji, umroh, semuanya Nabi berada di bumi. Tapi khusus salat, Allah panggil Nabi ke Sidratul Muntaha, diwajibkan salat di situ. Dari sini saja sudah tampak betapa besar dan agungnya perkara salat. Dan indahnya salat ini, lebih sempurnanya salat ini apabila dilakukan secara berjamaah, yakni berjamaah di masjid. Apa hikmah dari berjamaah di masjid ini? Salah satunya adalah untuk memupuk menumbuhkan rasa saling cinta mencintai antara kaum muslimin. Oleh karenanya Nabi SAW ketika awal beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, langkah pertama yang beliau mulai dalam membangun peradaban Islam bukan membangun pusat perekonomian, bukan membangun pasar, bukan membangun perusahaan, bukan membangun tempat bekerja. Tapi yang pertama Nabi bangun awal-awal masuk kota Madinah, pertama beliau bangun Masjid Quba. Kemudian beliau ke tengah-tengah Madinah membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di dalam sirah disebutkan awal dibangun ukurannya 100 hasta dikali 100 hasta. Kalau kita konversi ke satuan sekarang, ya ini 35 meter kali 35 meter. Besar Nabi bangun. Dalam rangka apa? Menampung para sahabat untuk menguatkan ukhuwah. Setelah Nabi bangun masjid di situ, barulah Nabi ajarkan ilmu agama, dikuatkan persatuan kaum muslimin. Barulah para sahabat belajar untuk perang berjihad. Maka ini terkait dengan fungsi masjid dan langkah-langkah Nabi SAW dalam mengikat hati kaum muslimin. Kalau Bapak Ibu rahimahullah atau rahimakumullah pernah belajar fikih, di dalam fikih Syafi'iyah hukum salat berjamaah itu ada 2. Kalau ulama-ulama belakangan mazhab Syafi'iyah mengatakan salat berjamaah bagi laki-laki yang sudah baligh hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah adalah sunnah yang ditekankan, yakni maknanya sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan secara kontinu. Itu sunnah muakkadah. Jadi kalau kita bahas fikih, mendengar kalimat sunnah muakkadah, itu maknanya sunnah yang dianjurkan dilakukan secara kontinu. Nah, ini pendapat, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, yakni ulama-ulama belakangan mazhab Syafi'iyah. Adapun ucapan Imam Asy-Syafi'i sendiri, beliau mengatakan salat berjamaah di masjid hukumnya fardu kifayah. Yakni maknanya kalau sebagian sudah berangkat menunaikan salat berjamaah di masjid, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Hanya saja bedanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ulama dahulu mengatakan salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah atau fardu kifayah, masjid tetap penuh. Tetap penuh. Mau hukumnya sunnah, sunnah muakkadah, fardu kifayah, masjid tetap penuh. Itu zaman dulu. Tapi yang terjadi belakangan di masa-masa kita ini, sunnah muakkadah tadi menjadi dalil untuk tidak berangkat ke masjid. Itu bedanya, Pak. Pemahaman kita dengan ulama zaman dulu. Kalau zaman dulu apapun hukumnya mereka tetap ke masjid. Tapi sebagian kita dengan sunnah tadi mengatakan kan cuma sunnah. Akhirnya jadi dalil untuk tidak berangkat ke masjid. Nah, maka ini terkait dengan hukum. Walaupun di sisi lain
dan ini pendapat yang lebih kuat di sisi para ulama. Sebagian mengatakan hukum salat berjamaah di masjid adalah wajib bagi laki-laki yang sudah baligh. Jadi mereka mengatakan wajib bagi laki-laki yang sudah baligh, tidak ada halangan, tidak sakit, tidak sedang safar, wajib baginya berjamaah di masjid. Kenapa mereka mengatakan wajib? Ada beberapa dalil yang mereka bawakan. Dalil yang pertama, dahulu pernah datang seseorang yang buta kepada Nabi SAW. Orang ini mengadu, wahai Rasulullah, aku ini seseorang yang buta. Tidak ada seseorang yang yaquduni ilal masjid. Tidak ada seorang pun yang bisa menuntunku berangkat ke masjid. Jadi aku sulit ke masjid karena aku buta. Apakah aku boleh tidak berjamaah ke masjid? Maka Nabi mengatakan, "Na'am, iya, kamu boleh tidak berjamaah ke masjid." Akhirnya orang ini berpaling. Tidak lama setelah itu Nabi panggil lagi. "Wahai fulan, asami'tan nida? Apakah engkau mendengarkan suara azan?" Kata orang buta ini, "Na'am, iya, aku dengarkan suara azan." Kemudian Nabi katakan, kalau begitu penuhi panggilan azan, datang ke masjid. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya ketika seorang yang buta saja Nabi tetap anjurkan dia ke masjid kalau dia masih mendengarkan suara azan, apalagi orang yang tidak buta, yang matanya normal. Maka lebih wajib lagi dia berangkat salat berjamaah di masjid. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah Nabi SAW pernah suatu hari membuat ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya Nabi SAW mengancam rumah yang di dalamnya ada laki-laki, tapi laki-laki itu tidak berangkat ke masjid. Apa ancamannya? Yakni dia ancam Nabi ingin membakarnya. Kejam sekali. Kenapa Nabi tidak membakarnya? Ini sifatnya ancaman. Dan di dalam rumah itu tidak semuanya laki-laki. Ada wanita yang tidak wajib ke masjid, ada anak-anak yang tidak wajib ke masjid. Nabi SAW mengatakan, laqad hamamtu an amuru bis salati fatuqama thumma amuru rajulan fa antaliqu ma'i birijalin ma'ahum hizamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uhadhiqu alaihim buyutahum binnar. Ingin sekali rasanya, kata Nabi SAW, aku perintahkan seseorang menjadi imam. Kemudian aku pergi bersama beberapa rombongan, pergi ke rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak berjamaah ke masjid. Dan rasanya ingin aku bakar rumah mereka dengan api. Syahidnya di sini bukan masalah Nabi kejam atau tidak kejam, karena Nabi tidak akan membakar rumah itu. Syahidnya dari ancaman Nabi menunjukkan wajibnya berangkat ke masjid bagi laki-laki yang sudah balik pada salat berjamaah 5 waktu. Nah, maka ini studi fikih terkait dengan hukum salat berjamaah. Kalau kita bawakan ucapan-ucapan sahabat, ini lebih ngeri lagi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, di zaman Nabi SAW, untuk membedakan mana sahabat-sahabat yang beriman murni dengan sahabat-sahabat yang masuk kategori orang ini orang-orang munafik, adalah bedakan siapa yang berangkat ke masjid, siapa yang tidak. Jadi perbedaan antara mukmin dan munafik di zaman Nabi itu mudah, kata Ibnu Mas'ud. Yang ikut berjamaah bersama Nabi itulah mukmin, yang mereka tidak berangkat ke masjid itulah orang munafik. Ini kalau kita terapkan di tengah masyarakat, ini bisa ribut, Pak. Tapi apa makna ucapan Ibnu Mas'ud ini? Ini beliau menegaskan bagaimana seorang laki-laki itu tempat sholat 5 waktunya di masjid. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan hukum. Sekarang apa keutamaannya?
seseorang yang biasa menjaga salat 5 waktunya di masjid. Banyak hadis-hadis yang menerangkan terkait dengan ibadah salat ini. Perlu dipahami, di dalam salat itu ada sebuah gerakan, yang gerakan itu adalah gerakan ibadah yang paling mulia. Salat itu kan banyak gerakannya, Pak. Tapi ada satu gerakan di dalam salat yang masuk kategori gerakan ibadah yang paling mulia. Apa itu, Pak? Gerakan ibadah yang paling mulia ada di dalam salat. Apa itu? Sujud. Kata para ulama, ajallu arkanis shalah as-sujud. Gerakan salat, rukun salat yang paling mulia itu sujud. Kenapa sujud ini gerakan yang paling mulia? Karena sujud itu sebagai simbol bagaimana seorang hamba sangat merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya satu-satunya tempat sholat yang boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa kaum selain bahasa Arab, hanya di dalam sujud. Perlu dipahami, kita kalau sholat, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ada 4 tempat yang kita dianjurkan berdoa di dalamnya. Jadi kalau kita sholat, itu di dalam sholat ada 4 tempat yang kita dianjurkan berdoa. Tempat yang pertama adalah ketika ruku. Ketika ruku itu termasuk tempat berdoa. Tempat yang kedua adalah duduk di antara 2 sujud. Ini tempat berdoa. Tempat yang ketiga adalah sebelum salam. Setelah kita baca tasyahud, sebelum salam itu ada tempat kita untuk berdoa di situ. Tempat yang keempat adalah sujud. Dari 4 tempat berdoa ini, yang paling istimewa itu adalah sujud. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Nam, fa'akthiru minad du'a." Ketika kalian sujud, maka perbanyaklah berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Maka berdoa ketika sujud itu adalah tempat yang sangat diharapkan diijabah doa-doa gitu. Karena Nabi menekankan untuk berdoa di situ, maka kata para ulama, ketika seseorang tidak bisa untuk mengucapkan bahasa Arab atau doa-doa yang ada di dalam hadis, boleh ketika sujud seseorang itu membaca doa dengan bahasa kaum. Boleh. Apapun yang kita inginkan, kita minta di dalam sujud tidak masalah. Setelah kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, selesai membaca zikir itu, setelahnya maka perbanyak berdoa. Misal imam agak lama sujudnya, kita pun jangan melamun. Nah, kita baca doa saja. Doa ketika sujud. Dan kalau menjadi imam, jangan terlalu panjang baca doa sujudnya. Kasihan makmum. Tapi kalau ingin panjang, cukup dalam solat sunnah. Jadi begitu Pak menyiasatinya. Kalau kita jadi imam, jangan sampai kita semangat. Oh ini kata Pak Ustadz banyak doanya. Nah, akhirnya dia jadi imam, sujudnya panjang. Sampai makmum di belakang darahnya turun semua ke kepala. Ini pun kurang tepat. Jadi kalau kita ingin memperpanjang pribadi, maka di solat sunnah. Nah maka ini terkait dengan solat. Jadi dari semua gerakan ibadah, sujud gerakan yang paling mulia. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Posisi paling dekat antara hamba dengan Allah ketika dia sujud. Nah maka ini terkait salat. Sekarang kalau kita berjamaah, kalau sendirian saja punya keutamaan terkhususkan di dalam salat, apalagi kalau dia salat berjamaah. Di antara keutamaan dari salat berjamaah itu adalah dia termasuk hamba-hamba yang memakmurkan masjid. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid ini dibangun bukan sebagai sekedar simbol saja. Bukan cuma sekedar tanda bahwasanya di situ hidup kaum muslimin, tidak. Bukan sebagai kebanggaan, tidak.
Karena sebagian mungkin bangga dengan siapa masjidnya paling besar, siapa masjidnya arsitekturnya paling bagus lah. Tapi masjid itu dibangun untuk dimakmurkan. Dan salah satu memakmurkan masjid caranya adalah dengan menegakkan salat berjamaah di dalamnya. Baik salat-salat 5 waktu atau salat-salat sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bisa dilihat di dalam surat At-Taubah ayat 18. Ternyata orang yang biasa memakmurkan masjid itu adalah bukti keimanan. Ini yang pertama, bukti keimanan. Yang kedua adalah bukti memang dia takut kepada Allah. Jadi ini keutamaan bagi orang yang memakmurkan masjid. Dia terbukti sebagai orang yang beriman, dia terbukti sebagai orang yang takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah faulaika fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadi." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hamba-hamba yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini luar biasa. Jadi di antara keutamaan berjamaah, dia makmurkan masjid, dan orang yang makmurkan masjid adalah bukti dia beriman kepada Allah, dia memang takut kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, keutamaan dari kita masuk ikut sholat berjamaah di masjid setelah mengetahui hukum-hukumnya. Orang yang berjamaah ke masjid berarti dia sedang mengagungkan simbol-simbol agama Islam. Jadi di dalam agama kita, di dalam syariat kita banyak simbol-simbol yang harus diagungkan. Salah satu bentuk mengagungkan dari sholat adalah dengan dilakukan secara berjamaah. Di dalam surat Al-Hajj ayat 32 Allah tegaskan di situ, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan itu barang siapa yang mengagungkan dari syiar-syiar, simbol-simbol agama Allah, maka itu bukti ketakwaan hati. Jadi kalau kita datang ke masjid, kita makmurkan masjid, kita agungkan syiar Allah. Orang yang berjalan mungkin dari mes, kemudian dia berjalan menuju masjid, di sepanjang perjalanan itu tanpa kita sadari kita sedang menampakkan simbol syariat Islam di hadapan manusia. Itu luar biasa, Pak. Sehingga kalau kita berjalan ke masjid ada yang melihat, kemudian dia tergugah, si fulan berangkat, saya cobalah ke masjid, dia dapat pahala tanpa dia sadari. Kenapa? Karena dia menampakkan simbol-simbol syariat Islam, yakni berjalan menuju masjid. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua keutamaan siapa yang senang untuk berjamaah di masjid. Yang ketiga, di antara keutamaan orang yang senang untuk berjalan berjamaah atau salat berjamaah di masjid adalah Nabi alaihi salatu wasallam janjikan dia dengan cahaya di hari kiamat. Cahaya di hari kiamat. Terkhusus orang yang berjalan ke masjid di saat-saat gelap, seperti berangkat salat subuh atau salat isya. Ini berjalan menuju masjid di saat gelap. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau bersabda, "Basyiril masyaina fil dhulumati bin nurit tammati yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira hamba-hamba yang berjalan di waktu gelap menuju masjid. Apa kabar gembiranya? Berikan kabar gembira dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Apa fungsi cahaya ini? Kalau kita baca hadis-hadis, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang hal-hal yang terjadi di hari kiamat, ternyata di hari kiamat itu ada sebuah jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka, dikenal dengan sirat namanya. Dan setiap kita pasti melewati sirat itu. Pasti, dipastikan. Di dalam surat Maryam Allah ingatkan, "Wa imminkum illa wariduha."
Tidaklah seseorang di antara kalian dipastikan dia lewat sirat jembatan itu. Dan di antara sifat yang disebutkan terkait dengan jembatan itu adalah az-zulmu. Jembatan itu gelap. Dan yang bisa membantu seorang hamba melewatinya, dia butuh cahaya. Dari mana dia dapat cahaya itu? Dari apa? Terbiasa berjalan di waktu gelap menuju salat. Oleh karenanya masing-masing kita kita butuh cahaya di hari kiamat untuk melewati sirat. Makanya Nabi SAW mengatakan ada yang melewati jembatan cepatnya seperti kedipan mata, ada yang cepatnya seperti kilat, ada yang cepatnya seperti kuda yang berlari, ada yang cepatnya seperti manusia yang berjalan, ada yang seperti merangkak, dan ada yang jatuh. Kenapa beda-beda ini? Di hari kiamat kita melewati jembatan, dikarenakan berbeda pula cahaya yang dibawa di hari kiamat. Perbedaan cahaya itulah yang membuat orang beda ketika melewati sirat. Maka ini keutamaan yang ketiga, kita diberikan cahaya sebagai penerang di hari kiamat. Yang keempat, di antara keutamaan dari salat berjamaah di masjid adalah kita terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Nabi SAW pernah bercerita tentang orang munafik di masa beliau. Kata Nabi SAW, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul fajri wa salatil isya. Lau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan." Salat yang paling berat bagi orang munafik yang ada di masa Nabi SAW adalah dua salat. Yang pertama salat subuh, yang kedua salat isya. Kenapa berat? Karena orang munafik di masa Nabi itu punya sifat yang kita kenal dengan istilah riya. Riya itu senang dilihat, senang dipuji. Di zaman Nabi SAW belum ada lampu-lampu kayak kita ini, Pak. Jadi dari rumah sampai ke masjid itu gelap. Di dalam masjid pun gelap, belum ada lampu. Dan orang munafik di masa Nabi, mereka tidak suka kalau ibadah gak ada yang muji. Kalau mereka berangkat subuh dan isya gelap, gak ada yang lihat. Kalau gak ada yang lihat berarti gak ada yang muji. Akhirnya mereka hanya berangkat ke masjid di waktu-waktu terang saja. Dan kita sebagai mukmin untuk menghindari dari sifat-sifat itu, kita berangkat ke masjid di waktu gelap maupun di waktu terang. Nah, maka ini di antara sedikit keutamaan dari salat berjamaah di masjid. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua pembahasan, hukum salat berjamaah dan terkait dengan keutamaan dari salat berjamaah. Sebagai penutup pembahasan yang ketiga, namanya salat berjamaah, kita sebagai makmum, kita punya syarat-syarat menjadi makmum. Syarat-syarat menjadi makmum. Di dalam bahasan fikih ada beberapa syarat seseorang itu dikatakan sah bermakmum. Di antara syarat yang pertama adalah niat. Jadi kalau kita bermakmum di belakang imam, maka kita harus di dalam hati berniat sebagai makmum salat berjamaah. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, kita harus tahu al-ilmu bintiqalatil imam. Kita harus mengetahui pergerakan-pergerakan dan perpindahan imam. Jadi kita sebagai makmum harus tahu kapan imam itu ruku, kapan imam itu sujud, kapan dia berdiri. Harus tahu pergerakan-pergerakan imam. Bagaimana cara tahunya? Salah satu dari 4. Yang pertama bisa dengan melihat imam. Kita lihat imam ruku, kita ikut ruku. Maka boleh Pak kita sebagai makmum salat berjamaah melihat ke arah imam, boleh, tidak masalah. Tidak harus makmum itu dia harus selalu lihat tempat sujud, tidak. Boleh makmum lihat kepada imam, melihat imam supaya tahu pergerakan imam. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan para sahabat. Kata mereka, lam yahni ahaduna dhahrahu hatta yastawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan.
bahwasanya salah satu dari kami tidak ada yang membungkukkan punggung-punggung kami sampai kami melihat Nabi sempurna sujudnya. Jadi sahabat itu kalau salat mereka akan bergerak dari posisinya setelah Nabi sempurna. Misal Nabi habis i'tidal ingin sujud, kapan mereka bungkukkan punggung untuk sujud? Kalau mereka sudah lihat Nabi sudah sempurna sujud. Nah, itu baru dikatakan sempurna mengikuti imam. Maka ini cara yang pertama, bermakmum boleh dia melihat imam. Bagaimana kalau dia di paling belakang Ustaz, tidak terlihat imam? Maka cara yang kedua untuk mengetahui perpindahan pergerakan imam adalah bi ayyasma'a sautahu, dengan mendengarkan suara imam. Dia nggak bisa lihat imam, maka dia dengarkan suara imam. Dan zaman sekarang alhamdulillah mudah, jarak ratusan meter pun dengan adanya mikrofon mukabbirus saut semuanya bisa terdengar. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalau dia tidak bisa melihat imam dan tidak terdengar suara imam, bisa mungkin mati lampu, sholat jamaah rame, mati lampu, Pak Imam suaranya kecil, tak terdengar sampai ke belakang. Dan ini biasa terjadi di masa dahulu. Dahulu di masa Imam Ahmad rahimahullah, kalau beliau mengisi kajian yang hadir itu 5.000 jamaah. 5.000 jamaah dalam keadaan tidak ada mikrofon. Kira-kira takbirnya imam terdengar tidak, Pak? Oh, enggak terdengar. Bagaimana caranya? Maka cara yang ketiga dengan mendengarkan suara muballigh namanya. Apa itu muballigh? Muballigh itu penyambung suara imam. Bapak Ibu pernah dengar live streaming salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Itu kan ada 2 kali takbir, Pak. Setelah imam Allahu Akbar, ada suara 2 yang nyambung. Itu namanya muballigh, Pak. Apa fungsi muballigh ini? Fungsinya menyambungkan suara imam supaya terdengar sampai belakang. Jadi kalau dia tidak bisa mendengarkan suara imam, maka dia cukup dengarkan suara muballigh yang menyambungkan suara imam. Dan itu model taklim zaman dulu, Pak. Bayangkan taklim begini, tidak ada mic, jamaahnya 5.000. Itu kalau penceramahnya teriak-teriak, besok enggak ngisi lagi dia, habis suaranya. Bagaimana taklim zaman dulu, jamaah 5.000? Ya begitu. Jadi penceramah mengatakan haddatsana fulan bin fulan, menceritakan kami hadis ini fulan bin fulan, maka muballigh menyambung di situ, menceritakan kepada kami fulan bin fulan, Nabi bersabda demikian dan demikian, maka muballigh menyambung, Nabi bersabda demikian dan demikian, sampailah ke belakang. Maka ini cara yang ketiga. Cara yang keempat, tidak bisa lihat imam, kemudian tidak bisa mendengar suara imam. Qadarullah tidak ada yang jadi muballigh di situ karena enggak ada yang paham. Bagaimana caranya? Adalah dengan dia melihat shaf saja. Dia lihat shaf yang berada di depannya. Kalau shaf depannya ruku, dia ikut ruku. Nah, maka ini terkait salat berjamaah harus tahu gerakan imam. Makanya ibu-ibu di sebagian masjid ada yang tertutup rapat. Ibu-ibu memang tidak bisa melihat imam. Bagaimana dia tahu pergerakan imam berpindah-pindah? Dengan suara imam. Dan itu sah dia dikatakan bermakmum. Maka ini syarat yang kedua, kita menjadi makmum. Syarat yang ketiga, kita menjadi makmum, yakni kita mencocoki gerakan imam. Mencocoki gerakan imam. Kalau imam berdiri, kita berdiri. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam duduk, kita pun duduk. Sehingga kita tidak boleh mendahului gerakan imam. Harus mencocoki, harus mengikuti gerakan imam. Nabi SAW memperingatkan, ada sebagian orang yang sholat berjamaah dia tidak sabar, Pak. Kadang imam belum sempurna turun sujud, dia sudah duluan sampai di tempat sujud. Ini namanya musabaqah, dia mendahului gerakan imam. Dan ini tidak boleh. Bahkan sebagian mengatakan hukumnya haram. Kenapa? Dikarenakan
bagaimanapun hebatnya kita mendahului imam, nanti ujungnya di akhir salat salamnya tetap bersama siapa? Bersama imam. Makanya Nabi ingatkan, amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu aw suratahu surata himar. Apakah orang yang suka mendahului imam tidak takut nanti Allah ganti kepalanya dengan kepala keledai? Nabi ancam begitu. Kenapa? Karena keledai ini memang di masa dahulu simbol dari kejahilan seseorang. Oleh karenanya di masa itu tidak ada satupun hewan yang bisa masuk dalam terperosok di dalam jurang yang sama kecuali keledai. Dia hari ini berjalan masuk dalam lubang, besok lewat lagi masuk lagi. Itu keledai. Oleh karenanya orang yang suka mendahului imam padahal nanti dia salamnya juga bersama imam, Nabi ancam dengan diganti kepalanya, wajahnya dengan kepala keledai. Maka tidak boleh kita menyelisih gerakan imam. Tidak boleh mendahului imam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini syarat yang ketiga terkait dengan bermakmum salat berjamaah. Yang terakhir yang keempat terkait dengan syarat berjamaah adalah antara imam dan makmum di satu tempat yang sama. Di satu tempat yang sama. Maka tidak sah, makmumnya di masjid, jamaahnya di mes. Kan kedengaran saat pakai mic, enggak sah. Kenapa tidak sah? Karena makmum dan imam tidak berada di satu tempat yang sama. Ini syarat-syarat dalam salat berjamaah. Maka ini terkait hal-hal yang kita bahas berkaitan dengan salat berjamaah. Semoga dengan pembahasan ini menumbuhkan semangat kita dan menumbuhkan semangat kawan-kawan kita untuk juga ikut berjamaah di masjid. Dikarenakan perkara amalan itu berat bukan karena syariatnya yang berat, tapi karena memang kita belum dapat hidayah saja. Makanya dahulu Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang mulia, pernah meminta kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tunjukkan aku sebuah amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menyelamatkanku dari api neraka. Kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azimin. Wahai Mu'adz, engkau sudah bertanya pertanyaan yang sangat besar. Bisa masuk surga, selamat dari neraka, itu pertanyaan besar, bukan yang kecil. Tapi kata Nabi SAW, wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Tapi perkara yang besar tadi akan mudah bagi siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjalan ke masjid itu yang berat bukan perjalanannya, tapi yang berat hidayah yang belum sampai ke dalam hatinya. Apalagi kita orang perusahaan biasa kerja di batubara, biasa berjalan jauh Pak ya, bisa ratusan meter atau atau berkilo-kilometer. Maka jalan ke masjid yang jaraknya dekat harusnya bisa lebih kuat. Harusnya bisa lebih kuat karena jaraknya dekat. Oleh karenanya mungkin ini ringkas dari kami, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa senantiasa istiqomah menjaga salat berjamaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita semua di dalam masjid ini di dalam kebaikan-kebaikan. Adapun berikutnya mungkin kami buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Syukur Ustaz. Di sini sudah ada penanya, ada masuk pertanyaan pertama Ustaz. Saya ada pengalaman pas lagi sholat berjamaah. Ketika waktu itu sholat zuhur di masjid, pada saat rakaat keempat, imam cuma melakukan sujud 1 kali, langsung tasyahud akhir dan salam. Apakah sholat yang kita kerjakan itu sah atau tidak Pak Ustadz? Mohon penjarahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terkait dengan imam salah, ada kaidah terkait dengan imam salah.
Kalau imam salah di dalam rukun salat, maka makmum tidak boleh ikut kesalahan imam. Kalau dia yakin imamnya salah. Ini kaidah, Pak. Jadi kalau terkait rukun salat, imam melakukan kesalahan dan makmum yakin imam itu salah, makmum tidak boleh ikut. Contoh yang tadi, imam baru sujud 1 kali, tiba-tiba langsung duduk tasyahud akhir. Harusnya kan duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua baru duduk tasyahud akhir. Imam salah di sini, dia kehilangan 2 rukun. Yang pertama dia kehilangan duduk di antara 2 sujud, yang kedua dia kehilangan sujud yang kedua. Kalau makmum yang tahu imam itu salah, maka dia tidak boleh ikut imam. Apa yang dia lakukan? Makmum lakukan yang pertama at-tasbih, mengucapkan kalimat subhanallah. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan mengingatkan imam yang salah dengan tasfiq. Tasfiq itu dengan menepukkan punggung tangan kirinya menggunakan telapak tangan kanan. Nah, menepuknya begini, Pak. Tangan kiri. Jadi bukan tepuk tangan begini ya, tapi tepuk punggung. Itu cara makmum ingatkan imam. Ucapkan subhanallah. Sudah diingatkan imam ini. Ternyata tingkat kepedean imam ini tinggi. Sudah diingatkan subhanallah, imam tidak menyadari kesalahannya, masih tetap duduk tasyahud akhir misalnya. Maka di situ makmum dia boleh berniat berlepas diri dari imam. Ya ini apa? Dia lakukan, dia sujud sendiri, dia duduk sendiri, dia sujud sendiri, baru dia duduk tasyahud akhir. Diperbolehkan, Pak. Jadi makmum kalau lihat imam salah seperti itu, diingatkan imam ini ternyata belum menyadarinya, maka boleh makmum sendiri. Dia duduk di antara 2 sujud, dia sujud yang kedua, dia duduk tasyahud akhir. Sama halnya seperti imam ketambahan rakaat. Harusnya di rakaat keempat, misalnya salat Isya, harusnya rakaat yang keempat. Nah, kemudian harusnya duduk tasyahud akhir. Ternyata imam berdiri, naik rakaat yang kelima. Kalau makmum tahu imam kelebihan rakaat, makmum tidak boleh ikut berdiri rakaat yang kelima. Dia tunggu saja. Dia tunggu imamnya, nanti salamnya bersama imam. Tapi kalau sudah terjadi bagaimana, Ustaz? Salat itu sudah terjadi dan memang kurang rukunnya. Maka kalau kurang rukunnya dan baru sadar di waktu yang lama, salatnya harus diulang dari awal. Salatnya harus diulang dari awal. Tapi kalau tadi teringatnya cepat, habis salam baru teringat, ini kurang kita rukun, maka tambah 1 rakaat sebagai ganti rakaat tadi yang salah. Begitu caranya. Jadi kalau teringatnya cepat, langsung tambah 1 rakaat mengganti yang salah tadi. Tapi kalau teringatnya lama, mungkin setengah jam baru menyadari atau 1 jam baru menyadari, maka di situ diulang dari awal salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka itu terkait dengan imam yang salah di dalam salat. Dan itu biasa, bukan aib. Jadi imam salah dan lupa dalam salat itu biasa. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan beliau pernah lupa dalam salat di 4 atau 5 keadaan. Itu Nabi SAW. Nabi itu pernah salat zuhur atau asar harusnya 4 cuma 2. Masih mending imam. Tadi kurang duduk sama sujud. Nabi pernah harusnya 4 rakaat jadi 2. Nabi lupa. Habis sholat baru sahabat mengingatkan, wahai Rasulullah, ini sholatnya dikosor ya. Sahabat bertanya begitu. Mereka tidak berani menyalahkan Nabi salah, enggak berani, Pak. Tapi halus, wahai Nabi, engkau lupa atau sholatnya dikosor? Kok 4 jadi 2? Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi SAW pernah sholat, harusnya sholat zuhur 4 rakaat jadi 5 rakaat. Nabi lupa. Dalam hadis Abdullah bin Buhainah, Nabi SAW pernah salat lupa tasyahud awal. Di rakaat yang kedua harusnya duduk tasyahud awal, tiba-tiba langsung berdiri. Itu Nabi SAW. Dan hikmahnya ketika Nabi kelupaan di dalam salat, ada hikmah pensyariatan, ada syariat-syariat yang harus dilakukan kalau lupa. Sehingga kalau imam lupa itu hal yang biasa.
Yang penting diingatkan, kalau salahnya kurang rakaatnya disempurnakan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya apa hukumnya seorang imam berdoa dalam sujud? Apa hukumnya seorang imam berdoa dalam sujud? Bismillah, terkait berdoa dalam sujud sudah jelaskan tadi, maka boleh saja. Hanya saja kalau kita menjadi imam, berdoa di dalam sujudnya jangan terlalu panjang. Cukup kita misal ingin doakan kedua orang tua, karena dalam sujud di doanya bebas Pak. Apapun yang kita minta silakan dibaca di dalam sujud. Makanya kalau Bapak sering lihat ada orang yang habis sholat dia tidak pernah berdoa, itu jangan suuzon Pak. Ini Bapak ini nggak pernah doa habis sholat. Lah, bukan habis sholat, karena dia sempatkan doa-doanya itu di dalam sujudnya. Dan itu bebas. Hanya saja kalau menjadi imam harus hikmah. Jadi imam itu Pak harus hikmah. Makanya imam itu sebenarnya dalam fikih yang berhak, yang utama menjadi imam adalah Rabbul Manzil, imam rawatib atau tuan rumah. Jadi kalau kita bertamu ke tempat orang, walaupun bacaan kita bagus, hafalan kita banyak, maka yang paling berhak pertama kali jadi imam tetap tuan rumah. Tidak boleh kita maju kecuali dengan izinnya, izin tuan rumah. Kenapa? Karena yang paling tahu keadaan makmum itu siapa? Tuan rumahnya. Tuan rumah itu paling tahu keadaan makmum. Jangan sampai semangat terbaca panjang, ternyata biasanya di situ pendek. Karena pernah terjadi di masa Nabi SAW, ada sahabat mengadu kepada Nabi. Jadi ada sahabat ini namanya Mu'adz bin Jabal, pergi ke sebuah tempat, pergi ke kampungnya mengimami sholat. Beliau baca dalam sholat Isya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran 5 juz, 4 atau 5 juz. Orang ini ngadu ke Nabi. Akhirnya setelah itu dimarahi Mu'adz. Afatan anta ya Mu'adz, engkau bikin kerusuhan wahai Mu'adz. Kalau engkau salat di hadapan manusia, falyujiz, diringkas. Jadi kalau dikatakan boleh, boleh saja, hanya saja lihat kondisi. Kalau ingin panjang di salat sunnah sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz, Bismillah, bagaimana kiat-kiat agar kita istiqomah salat berjamaah di masjid? Nah, bismillah, terkait salat berjamaah di masjid, kiat yang pertama, dan ini sesuatu yang harus kita tahu, kita harus tahu hukum salat berjamaah di masjid. Ini yang penting. Jadi kalau kita ingin istiqomah salat berjamaah di masjid, tahu dulu hukumnya, Pak. Kalau bisa kita pegang hukum salat berjamaah itu hukum yang paling kuat yang bisa memaksa kita ke masjid. Apa hukumnya? Wajib. Orang kalau dia sudah pegang hukum salat berjamaah di masjid adalah wajib, apapun yang terjadi selama dia tidak punya alasan syar'i seperti sakit dan selainnya, dia akan tetap ke masjid. Makanya kalau kita belajar agama, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah hukumnya. Kita pegang hukum. Saya pegang hukum salat berjamaah di masjid bukan sunnah muakkadah, tapi saya pegang yang hukumnya wajib. Nah, ini jadi kiat yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin terus semangat ke masjid adalah mengetahui keutamaan dari salat berjamaah di masjid. Makanya ini 2 poin pertama yang tadi kami sampaikan. Kenapa? Karena 2 poin ini kalau sudah ada pada diri kita, kita tahu wajib laki-laki ke masjid, tahu keutamaannya, itu dengan sendirinya seseorang akan tahu kewajibannya. Oh, azan ke masjid. Oh, azan pergi ke masjid. Maka kiatnya pegang 2 ini saja. Nanti yang lain akan mengikuti. Kita pegang hukum salat berjamaah di masjid. Yang kedua, kita tahu keutamaan orang-orang yang berangkat ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apabila berjamaah dengan istri berdua di rumah, apakah harus iqomah? Apabila berjamaah dengan istri berdua di rumah, apakah harus iqomah gitu? Harus qomat. Salat berjamaah dengan istri di rumah. Terkait dengan salat berjamaah di rumah, pernah dilakukan Nabi SAW beberapa kali. Tapi Nabi itu melakukan salat berjamaah di rumah
Yang pertama hanya sholat sunnah, itu yang pertama. Yang kedua dalam rangka mengajari orang yang berada di rumah. Jadi sholat berjamaah di rumah itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala bukan rutinitas. Tapi tadi Nabi melakukannya pada sholat sunnah dan hanya dalam rangka mengajari. Sehingga dikatakan Anas bin Malik, Nabi pernah diundang makan ke rumah neneknya Anas bin Malik. Dan di situ Nabi mengimami sholat. Itu sholat sunnah mengajari sahabat yang berada di dalam rumah. Selebihnya sholatnya di masjid. Oleh karenanya laki-laki, bapak-bapak yang sudah balik tidak ada alasan syar'i, maka tetap ke masjid berangkatnya, sholatnya, tidak berjamaah dengan istri di rumah. Kadang sebagian orang itu memikirkan, tapi kan lebih romantis Ustaz. Iya, sholat dengan istri di rumah. Memang lebih romantis, cuma itu bisa menyelisihi dari sunnah Nabi SAW. Karena hukum laki-laki dan perempuan itu beda, Pak. Perempuan itu lebih besar pahalanya memang mereka sholat di rumah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, salatukunna fi baitikunna afdalu min salatikunna fil masjid. Salatnya kalian para wanita di rumah-rumah kalian itu pahalanya lebih besar daripada salatnya di masjid. Hanya saja dikatakan para ulama, wanita itu boleh ke masjid sifatnya kadang-kadang sekali-sekali. Maka boleh dia ke masjid, tidak dilarang ke masjid. Tapi bukan rutinitas seperti laki-laki. Kalau laki-laki dia ke masjid. Dan tadi kalau di rumah, walau alam ya, karena saya belum pernah baca Nabi itu sholat berjamaah dengan Aisyah di rumah. Belum pernah dengar Pak. Karena Nabi selalu ke masjid, Aisyah kadang dia di rumah, kadang beliau ke masjid. Dan sifatnya kalau memang berjamaah, tetap disunnahkan untuk qomat. Sholat berjamaah, sholat wajib itu tetap disunnahkan untuk iqamah atau qomat. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan Ustaz? Alhamdulillah antusiasnya bagus. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, seorang masbuk tidak bisa menjadi imam. Bagaimana jika ada orang lain yang menepuk pundak sebagai tanda menunjuk sebagai imam? Ringkasnya, hukum orang yang masbuk dijadikan imam. Iya. Ini sering terjadi di masyarakat, ada orang yang sholat dan dia masbuk. Tiba-tiba ada masbuk kuadrat di belakangnya. Maksudnya memang ketinggalan full. Kalau masbuk kan dia ketinggalan beberapa rakaat. Ada orang yang ketinggalan full. Tiba-tiba dia jadikan orang masbuk tadi jadi imam. Maka perlu dipahami, tidak boleh menjadikan orang yang masbuk sebagai imam. Kata Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah, salah satu mufti Saudi Arabia sekarang masih hidup, kenapa orang yang masbuk tidak boleh dijadikan imam? Karena orang yang masbuk itu posisinya dia sudah menjadi makmum. Dan orang yang masih kedudukannya sebagai makmum tidak bisa dijadikan imam. Sehingga kalau kita terlambat, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka silakan sholat sendiri. Adapun yang masbuk maka tidak boleh dijadikan imam. Jadi kalau terlambat full maka sholat sendiri, tidak masalah. Tidak harus dia membuat jamaah lagi, tidak harus dia menjadikan orang masbuk sebagai imam, maka dia sholat sendirian. Nah maka ini cara amannya. Karena memang di sini ada perselisihan para ulama, cuma amannya begitu. Orang yang masbuk jangan dijadikan imam, dia sholat sendiri saja. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana tata cara seorang imam jika dalam sholat buang angin dan ingin memperbaharui wudunya? Jadi ketika jadi imam dia buang angin, terus untuk memperbaharui wudunya gimana Ustaz? Bismillah, terkait imam yang batal ya. Batal. Nah, imam yang batal di dalam sholat. Kata Imam Ahmad, imam yang batal dalam sholat itu ada 4 hal yang salah satunya bisa dia lakukan. Yang pertama, kalau dia batal, maka dia tunjuk orang yang di belakang untuk menggantikan dia. Ini cara yang pertama. Jadi kalau kita jadi imam, kita batal, maka kita keluar dari tempat pengimaman dan kita tunjuk orang.
Misalnya dari orang yang di belakang kita ada yang bacaannya lebih fasih, boleh kita tunjuk, fulan maju, fulan maju. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, maka boleh orang di belakang imam langsung maju tanpa menunjuk. Langsung maju tanpa menunjuk. Misalnya imamnya pergi, langsung pergi. Misalnya ada pintu samping, imam langsung pergi. Nah, maka imam berwudu. Kemudian yang belakangnya langsung maju. Tanpa harus ditunjuk, tidak masalah. Cara yang ketiga. Ini kalau kasus saja. Kalau kasus nggak ada yang maju, Pak. Imam batal nih. Makmum belakang nggak ada yang berani maju. Diam semua. Mungkin dia sholat di masjid besar. Nah, kalau dia maju baca salah-salah malu, nggak ada yang berani maju. Kalau tidak ada yang berani maju, maka di situ makmum selesaikan sholat masing-masing. Ini sebagaimana terjadi di masa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditikam oleh Khawarij ketika itu, tidak ada yang maju, maka jamaah menyelesaikan sholatnya masing-masing. Dan cara yang keempat, tapi ini cara yang mungkin asing, yakni imam memerintahkan jamaah untuk menunggu. Imam batal nih. Kemudian imam mengatakan, tunggu saya wudu. Jadi makmum nunggu. Imam wudu kemudian masuk. Tapi ini cara yang asing memang. Namun pernah dilakukan Nabi SAW. Nabi pernah suatu hari beliau lupa, belum mandi junub, belum mandi janabah. Nabi berkata kepada sahabat, maka anak tetap di tempat kalian. Nabi pulang dulu. Nabi pulang mandi janabah. Kata sahabat, Nabi masuk ke masjid, rambut beliau basah. Rambut beliau basah habis mandi. Nabi masuk lagi ke tempat pengimaman. Hanya saja ini kalau kita amalkan tengah masyarakat heboh, Pak. Pak Imam suruh nunggu. Nah, maka yang mudahnya dua cara. Yang pertama, bisa dia tunjuk orang untuk maju, bisa yang belakang imam langsung maju dan imam batal dan imam menjadi makmum. Jadi jangan tempat imam lagi, habis batal wudu, maka dia menjadi makmum masbuk di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah kajian kita pada hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Ustadz dan juga hadirin jamaah sekalian. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.